Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih semangat ya? Tetap di rumah, sehat, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang semangatnya lagi turun ya dinaikkan lagi supaya belajarnya juga yakin. Hari ini di pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan praktek untuk komputer akuntansi perusahaan jasa di kelas 11 AKL 2 ya. Kita akan coba lanjutkan dari pekerjaan yang minggu lalu. Ini Opa share dulu. Oke, sudah tampil ya? Layarnya sudah tampil. Kita coba sebentar Pak, turunin dulu resolusinya supaya gambarnya agak besar. Resolusinya kita coba turunkan. Nah, baik. Untuk membuka file yang minggu lalu sudah kita buat, kita bukanya dari myobnya, jangan dari filenya, tapi buka dari myobnya. Kemudian pilih open. Nah, minggu lalu kan kita bikin ya buat. Nah, hari ini kita akan membuka kembali file yang minggu lalu. Kita pilih open. Kemudian kita cari posisi filenya ada di mana. Bentar. Ya, kita cari posisi filenya di mana yang punya kalian. Kemudian klik open. Nah, ini akan selalu ditanyakan setiap kali kita membuka file yang sebelumnya kita buat. Ini tidak usah dirubah-rubah, langsung saja oke. Kemudian ini pilih yang ketiga. Kalau pertama dan kedua, ini kalian harus punya lisensinya. Ya. Nah, kita pilihnya yang ketiga untuk versi trial. Ini pilih yang ketiga, artinya yang ketiga ini hanya bisa dirubah, si file yang kita pakai ini hanya bisa dirubah 23 hari lagi. Nah, kenapa 23? Karena kan minggu lalu kita bikinnya sudah berkurang tuh 7 hari, jadi sebetulnya kan 30 hari maksimalnya. Ini sudah berkurang 7 hari, jadi nanti minggu depan berkurang lagi 7 hari, dan seterusnya. Sampai nantinya dia jadi read only, artinya hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit isinya, gitu ya. Jadi kita harapkan selama 23 hari ke depan, ini file ini sudah jadi, sudah beres sampai dengan laporan. Berikutnya nanti kita tinggal mengulang lagi dari awal. Ya, jangan lupa selalu pilih yang ketiga, kemudian klik continue. Ini hanya peringatan saja, katanya Anda tinggal punya 23 hari lagi. Oke saja, nggak masalah. Ini minta data verifikasi ya, verifikasi data. Bisa ngecek, bisa ada yang error atau apa. Tapi kalau misalkan karena di awal, Bapak yakin nggak akan ada yang error, jadi ini pilih saja no. Nggak usah diverifikasi. Nah, ini adalah tampilan comment centernya. Bapak buka dulu filenya. File soal maksudnya. Laris motor ya. Lupa sebentar. Nah, ini minggu lalu kita sudah selesai sampai dengan pembuatan akun ini ya, aset. Kita cek dari akun list, kita buka kembali akun list, kemudian lihat ini kalau all account, kita cek dulu di aset. Aset ini sudah sampai building ACC itu akumulasi ya, accumulated depreciation. Nah, sudah sampai sini, berarti hari ini kita akan lanjutkan untuk membuat ini current liabilities dan seterusnya. Caranya, kita masuk dulu ke liability. Di liability, kalau untuk versi 24 ada 3 akun bawaan. Kalau yang versi 18, dia ada cuma 2, trade creditor dan payroll. Tapi itu nggak masalah, ya, karena pada akhir tetap yang 3 bawaan pun ini akan kita edit. Jadi nggak masalah. Kalau nanti yang versi 18, tambah baru saja. Setelah mengedit 2 ini, tambah baru. Tapi kalau yang versi 24, edit dulu yang ketiga, baru tambah sisanya di akun ini.
akun kewajiban atau akun hutang. Kita lihat di akun kewajiban atau liability ternyata juga dipisah atau dibagi menjadi dua kelompok, yaitu current liabilities dan long term. Jadi harus kita tambahkan akun untuk ini dulu, current liabilities dan long term liabilities dulu, supaya nantinya terpisah, gitu ya. Ini header, ini juga header. Nah, kita coba sebelum trade creditor, kita coba rubah dulu yang ini, yang payroll. Ini kita buat jadi header. Ya, kita buka. Kemudian ini pindah ke header. Nomornya, ini kita kasih current liabilities nomor 1000. Nah, ininya current. Nah, payroll-nya kita ganti saja. Oke dulu. Nah, dia jadi pindah. Ya kan? Kemudian yang trade creditor ini adalah akun utang. Kita lihat di sini ada tanda checklistnya. Ini tidak boleh dirubah ke sembarangan akun. Hanya boleh dirubah ke akun yang fungsinya untuk menampung utang dagang atau utang usaha. Di soal ternyata utang usaha itu adalah yang ini, accounts payable. Maka trade creditor hanya boleh dirubah ke sini, tidak boleh ke yang lain. Kita buka. Nomornya 1100, 1100 namanya accounts payable. Kemudian kita klik OK. Nah, dia otomatis kan posisinya jadi di bawah current liabilities, ya. Karena sebelumnya sudah kita buat current-nya. Berikutnya, untuk sales tax payable, kita rubah menjadi ini. Wage and salaries payable nomor 1200. Kita buka. Nah, ininya kita ganti dulu jadi other current. Kenapa? Karena header-nya pun kan ini current liabilities. Kemudian nomornya 1200. Namanya wage and salaries payable. Kita geser dari sini, tidak usah di OK, langsung saja kita tambahkan sisanya dari tombol new. Berikutnya ini 1300 ya, new. Ininya masih other current, ini masih detail 1300 phone and electricity. Nah, ini untuk current selesai. Ini belum di enter saja ya. Nah, kalau di enter dia berubah jadi phone and electricity payable. Berikutnya, ini adalah header dan ini detailnya. Jadi kita akan tambahkan header baru untuk long term. Dari sini new, pindah ininya ke header, kemudian nomornya kasih 2000. Namanya long term liabilities ini. Gitu ya. Kemudian new lagi, pindah ke detail. Nah, tipenya bukan lagi other current tapi long term karena ini headernya pun sudah long term, sudah ganti. Ya, jadi Jabar Bank Loan ini kan hutang jangka panjang. Nomornya 2100. Namanya Jabar Bank Loan. Jadi hutang ke Bank Jabar. Nah, ini akun 2 sudah selesai. Kita klik OK. Nah, posisinya jadi seperti ini. Liability dia punya dua akun di bawahnya atau di level di bawahnya, yaitu current liabilities dan long term. Ini kan sejajar nih posisinya ya kan. Dari sini turun ke sini. Nah, untuk current ada 3 akun detailnya dan untuk long term ada 1. Ini sudah selesai untuk liability. Gampang ya. Nah, berikutnya ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Barangkali ada yang kesulitan atau ada yang ada masalah, kendala. Ada yang mau nanya dulu? Gampang ya, masih bisa ya? Belum, Pak. Kalau belum, kita lanjutkan. Untuk equity, nah ini juga harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Kadang ada di soal yang akunnya sama dengan di Mayob, kadang tidak ada, seperti ini. Kita lihat equity. Nah, di equity ada 3 akun bawaan yang dia ada tanda checklist semua. Ya, hati-hati. Setiap akun bawaan yang ada checklist tidak boleh dirubah sembarangan. Harus dirubah ke yang sama fungsinya. Nah, khusus untuk equity perlakuannya, kalau di soal tidak ada akun-akun ini, maka ini dibiarkan saja. Jangan dirubah-rubah. Karena ini bagian dari sistem mayobnya. Kita lihat di soal. Ternyata di soal yang ada itu Suryawan Capital, Suryawan Private, ya, Pripe, maaf.
kemudian income summary. Tidak ada 3 akun tadi. Maka yang ini tidak boleh dirubah. Nah, terus ini gimana? Ini 3 akun ini kalian harus bikin baru. Tidak boleh edit dari ini. Jadi ini kalian tinggal klik tombol new di equity. Kemudian buat ini semua. Akunnya baru semua ya. Ini misalkan Suryawan Capital. New lagi 1200 Suryawan Private. New lagi 1300 ini income summary. Nah, seperti ini. Jadi akun 3 semua bikin baru. Kemudian klik OK. Gampang ya. Ini nggak ada pemilihan header detailnya, nggak ada pemilihan tipenya. Kalian tinggal tambah bikin baru saja yang Suryawan Capital, Pripe, dan income summary. Oke, berikutnya kita lanjut ke income. Ya, di income juga sama. Nah, ini Pak gimana revenues? Ini nggak usah ya. Jadi yang kita tambahkan header itu tadi di akun 1 dan 2 saja untuk soal ini ya. Di 1 ini akan ada ini, di 2 juga ada, tapi dari 3 ke sananya kita nggak bikin akun header. Tinggal akun detail-detailnya saja. Nah, ini juga sama, ini tinggal kalian bikin ini. Service income dan discount given. Jadi tinggal klik tombol new. Ini geser sedikit ya. Langsung saja ke nomornya 1100, namanya ini service income. Kemudian new lagi, nomornya 1200, namanya ini discount given. Gampang ya. Jadi tinggal dari tombol new saja. Kemudian klik OK karena sudah selesai. Untuk income cuma 2. Cost of sales ternyata cuma 1, diskon taken saja, nomor 1100. Klik tombol new. 1100 namanya diskon taken ya. Daftar akun itu untuk masing-masing soal pasti berbeda nantinya tergantung yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi jangan heran ketika kenapa di soal ini ada akun ini, di soal yang lain nggak ada, ya belum pasti sama karena kan kebutuhan itu akan berbeda masing-masing akunnya. Maaf, masing-masing perusahaannya untuk akunnya itu akan berbeda. Ada yang mungkin akan sangat banyak, ada yang dia efisien lebih sedikit, itu nggak masalah. Ya, karena sesuai dengan yang dibutuhkan. Tidak harus semua perusahaan itu banyak akunnya, enggak. Nah, kita lanjutkan ke beban. Di beban, oke, ini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata di soal ada 2 akun bawaan, tapi dia tidak ada checklistnya atau linknya. Artinya ini bebas. Mau kalian hapus, silahkan. Mau diedit menjadi apa yang ada di soal, juga silahkan. Yang penting jangan dibiarkan. Artinya ada di sini tapi nggak digunakan. Nah, itu kan jadi percuma nantinya. Misalkan mau diedit jadi ini, jadi 6.100 dan 6.200 itu boleh. Ya, ini kita buka 1.100, namanya ini kepanjangan kayaknya nggak cukup, singkat aja. Oke, kalau teleponnya dipanjangin atau TLP kan kayak bahasa Indonesia ya, kita ganti font aja. Nah, itu ya boleh. Kemudian oke. Kenapa di oke? Karena ini kan lagi ngedit dulu. Nah, editan yang terakhir baru tidak harus oke, langsung saja new. Misalkan ini. Yang under employer, ini kita buka, geser sedikit. Kita ganti jadi 1.200. Oke, kita ganti jadi 1.200. Namanya ini office supplies expense. Nah, dari sini kita nggak harus klik OK, langsung saja tombol new di sini. Untuk yang 1.300 dan seterusnya. Dari sini ke bawah. Jadi ini klik tombol new, 1.300. Ini doubtful. New lagi, 1.400. Ini depreciation expense.
New lagi 1.500. Seterusnya sampai 1.800 ya. Kalau saran dari Bapak tetap kalian ini harus diketik ya supaya nanti lebih terbiasa. Karena nanti kalau ujian misalkan kalau sudah ada tatap muka mudah-mudahan itu kan soalnya dikasih paper base. Jadi kalian ngetik nggak dikasih soal. Nggak dikasih file soalnya tapi dikasih hard copy-nya. Makanya harus diketik. Kalau ini kan kebetulan ada filenya jadi bisa di copy seperti ini. Kalau nanti mah kalian harus belajar ngetik. Dan ini salah satu pekerjaan yang agak menyita waktu adalah ini, membuat daftar akun. Ya, untuk expense sudah selesai, 1, 2, 3, 4, sampai 8. Lanjut ke other income, ini kita tinggal nambah saja. 2 akun ini, kita klik tombol new, 1.100 interest income. Nah, seperti itu diketik ya. Kemudian new lagi 1.200. Late fees collected. Kemudian kadang suka ada yang nanya, Pak supaya cepat, boleh nggak hurufnya besar semua atau boleh nggak kecil semua? Kalau Bapak sih biasanya selalu mengikuti ini soal. Kalau di soalnya memang hurufnya depan saja yang besar, ya udah diikuti ya supaya rapi. Tapi kalau di perusahaan real, di perusahaan yang nyatanya itu biasanya ya ini biasanya meskipun tidak semua, ada juga yang seperti ini. Biasanya justru hurufnya kapital semua untuk akun itu karena supaya jelas hurufnya itu ya. Tapi kalau untuk latihan soal seperti ini diharapkan ya ikuti di soal aja. Ya itu. Kalau Pak kecil semua gimana? Nah, kurang rapih nanti kelihatannya di sininya. Kalau kecil semua. Ini juga kan bawaan dari Mayob yang header-header utamanya kayak ini cost of sales ini kan depannya semua yang besar. Itu. Kita lanjutkan untuk beban lain-lain. 1.100 interest expense 1.200 1.300 dan terakhir 1.400. Ya, ini akun sudah selesai. Oke. Kalau ada yang masih salah, keliru soal nomor atau nama, silakan dibuka lagi yang mana. Tinggal diedit aja yang salahnya. Ya. Ada yang mau nanya dulu, silakan. Ada yang mau nanya dulu? Belum ya? Bapak mau lihat yang equity. Equity, ini. Ya. Hati-hati ya, equity sebenarnya tadi kan tinggal nambah. Jangan diedit, bawaannya tidak boleh diedit. Kalau nanti di soal yang perusahaan dagang, mudah-mudahan terkejar nanti di semester depan, itu ada yang muncul, 2 yang ini. Maksudnya muncul itu, di soal, selain ada 3 akun ini, ada juga retained earning dengan current earning. Nah, kalau seperti itu gimana? Akun yang ada di Mayob ini mengikuti yang ada di soal. Misal, retained earning di Mayob ini kan 0.800. Di soal, si retained earning ini nomor 3.000 misalkan ya. Silakan ini kalian ganti 0.800-nya jadi 3.000. Namanya mah tetap. Tapi jangan ditukar-tukar gitu ya. Terus di soal misalkan current earning nomor 4.000 ya ini ganti jadi 4.000. Disamakan. Tapi karena di soal ini nggak ada, yang muncul hanya 3 akun baru, jadi ya bikin baru ini. Untuk 3 akun ini. Sudah? Udah, Pak. Makasih. Sama-sama. Kita lanjutkan ya. Enggak, tunggu sebentar, Pak. Kenapa? Ada yang masih ketinggalan? Assalamualaikum Bapak Rima hadir. Waalaikumsalam. Kemana aja Rima? Sehat? Ini Bapak suaranya, aduh. Kenapa suaranya? Iya lagi nggak enak badan Pak. Rima, baru join hari ini ya? Kemarin-kemarin juga nggak ada Rima ya? Nih, absennya. Iya Pak. Hmm?
Jaga kesehatan, jaga kondisi, makanya ya jangan terlalu Baik, di-over baik, terima kegiatannya. kasih. Sekiranya nggak penting, jangan banyak keluar rumah. Siapa lagi nih yang sudah hadir, mumpung sekalian Bapak buka absen? Cynthia, Pak. Selain Cynthia hadir, Hadir. terus Sela ada Sela? Hadir, Sela, Pak. Sela hadir Hadir. juga? Oke, Hadir. ya. Ini yang Andini baru masuk hari ini. Alisa belum nih. Baru ada informasi minggu kemarin izin kan. Meira pernah nggak masuk, Dinda 2 kali, Rima juga sama. Bukan apa-apa ya, jadi supaya kalian juga bisa mengikuti materinya. Kalau misalkan bolong-bolong nanti khawatirnya nggak jelas gitu kan yang diterimanya materinya, kaliannya jadi bingung sendiri. Memang ada video, tapi kan Bapak juga nggak bisa meyakinkan 100% kalian ngikuti atau enggaknya, tergantung dari kemauan kalian. Nah itu, ya. Kalau kalian ada kemauan, pasti kan ada jalan, ada usaha. Mudah-mudahan bisa gitu. Tapi kan tetap kedisiplinan butuh, bukan cuma kemampuan bisa atau tidak. Tetap harus mau dan bisa mengikuti pembelajaran meskipun kondisi masih seperti ini di rumah gitu kan. Kalau memang nggak ada laptop kan sudah Bapak beri solusi, silahkan kalian gabung dengan teman yang punya laptop supaya latihan, bukan apa-apa, bukan kok Pak harus ke rumah teman ya. Kalau memang merasa keberatan silahkan, Bapak nggak maksa, cuman kan ini salah satu solusi dari Bapak supaya kalian pun mengalami praktek, bukan cuma nonton saja latihan. Karena kondisi masih seperti ini, PPKM belum dicabut, jadi mudah-mudahan ada kemauan dari kalian dan ya kesadaran lah. Mudah-mudahan kan dengan kondisi meskipun seperti ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan praktek tentunya. Kalau nggak praktek nanti kan percuma. Nanti kemarin Opa baru ada tugas 1 kali, tadinya mau ditambah lagi, cuman nantilah mudah-mudahan di minggu depan Opa bisa ngasih tugas lagi supaya kelihatan bisa dikerjakan atau tidaknya. Itu ya. Kita lanjutkan dulu. Ini akun sudah selesai. Berikutnya, ini kita tutup dulu akun list ini. Kita tutup, kita close. Kita lihat di soal, setelah daftar akun itu adalah neraca saldo. Ini juga kita harus entry-kan. Apa? Uangnya. Daftar uangnya. Sisa dari periode bulan sebelumnya. Itu kan neraca saldo tuh. Nah, cara mengisikannya bagaimana? Sebelum kita tahu cara mengisikan, kalian harus tahu dulu saldo normal. Saldo normal itu, kita buatkan dulu, lupa. Posisi normal akun, di mana sih? Gitu kan. Nah, ini juga harus hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar mah ya di buku, di laptop. Ini ya. Ini kan nomor akun di Mayob itu ada 8 kelompok, meskipun ini nomornya sampai 9 karena angka 7 nggak ada. Ya. Kemudian ini harus tahu semuanya, jenis apanya ya, kelompok itu jenis akunnya, aset, harta, kemudian hutang, equity atau ekuitas, income, ini cost of sales, expense, other income, dan other expense. Nah, ini harus hafal. Cuma sedikit lah, pasti hafal. Kalau kalian sering latihan, praktek, akan sering hafal ini nanti. 1 itu apa, 2, 4, sampai dengan 9. Nah, ini harus kalian apa? Saldo normal ini debit, kredit, 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 debit, debit, kredit, debit. Ya. Maksudnya adalah kelompok harta atau aset yang akun depannya 1, ini saldo normalnya debit. Kita lihat di sini. Nih, 1 debit, debit, debit. Ternyata ada 1 yang dia saldonya di kredit. Nah, ini bukan salah, tapi memang dia posisinya ada di kredit. Nah, itu yang disebut dengan saldo yang posisinya tidak di posisi normal.
Jadi kalau ini, nah istilahnya kalau nanti di Mayob untuk ngisi saldo awal, ini pakai tanda min. Kalau seandainya akun 1 saldonya kredit pakai min. Akun 2, 3, 4 seandainya saldonya debit, dia pakai min juga. Nah, ini kredit, kredit, debit, kredit. Ya. Jadi misal, akun 3, akun 2, 3, 4, ini kan harusnya saldonya posisinya di kredit. Ternyata di soal di tampilan ini ada beberapa akun dari nomor 2, 3, 4 saldonya di debit. Maka nanti cara mengisinya pakai tanda min. Nah, itu. Ya. Biar terbayang kita sambil langsung praktekkan. Tapi ini kalau bisa kalian kalau dicatat, kalau memang belum hafal silahkan dicatat ya. Kalau langsung hafal ya lebih bagus. Nanti akan kita coba praktekkan langsung di sini. Cara mengisikan saldo awal adalah dari menu setup, kemudian pilih balance, dan pilih account opening balance. Ini untuk memasukkan saldo awal, neraca saldo. Nah, tolong perhatikan, ini masih 0 semua dan di sini pun masih 0. Nanti kalau ini sudah terisi semua, ini harus tetap 0. Kalau ini kalian sudah terisi, ternyata ini jadi ada saldonya, berarti kalian mengetik di sininya ada yang salah. Itu. Kemudian tadi yang Bapak sebutkan bahwa ini pakai min atau enggaknya di sini. Ya. Dan ini cara mengisinya tidak boleh pakai rupiah, tidak boleh pakai titik atau koma, angkanya saja. Contoh, ini kan cash in bank. 207.115.000. Kalian ngetiknya 207.115.000. Tidak usah pakai titik, tidak usah pakai rupiah. Kemudian enter. Nah, dia otomatis akan ada pemisah per ribuan dan ada currency-nya. Seperti itu ya. Petty cash misalkan 3 juta. Nah, ini 15 juta. Ini yang tadi kita bahas di awal, allowance, dia saldonya kan kredit, padahal akunnya akun 1, maka harus kita kasih tanda min dulu, min 600. Enter. Itu ya. Kemudian sisanya kalian tinggal lanjutkan mengisi. Ini 8 juta. Prepaid insurance 500. Prepaid drain-nya 1 juta. Equipment 210. Nah, ini ada akumulasi. Pakai min lagi, min 19.250. Ada yang mau nanya dulu? Ini kok saya pas sudah pencet minus malah tanda kurung ya ininya. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi yang penting kita mengisinya sudah betul pakai tanda min, tapi ketika di enter ada juga yang memang tampilannya di sini jadi dalam kurung, itu nggak masalah, sama aja. Yang penting muncul salah satu, apakah muncul min atau muncul dalam kurung. Sama aja, itu mah hanya bagian dari sistem. Benar ya, nggak apa-apa ya. Siap, makasih Pak. Oke, kita lanjutkan. Building 240 juta. Penyusutannya 11. Nah, ini min 11. Nah, kalau kalian perhatikan di bawah ini, dia akan terus berubah seiring dengan kita mengisi. Tapi, kalau akun terakhir sudah kita masukkan, ini harus 0. Ya. Saya ada sisanya ya, berarti ada akun yang salah entry. Saldonya harus dicek dari awal lagi, dicari. Makanya harus hati-hati ngisi saldonya. Termasuk yang min atau enggaknya. Harus sesuai. Misal ini, akun 2 nih nggak ada yang pakai min. Kenapa? Karena semua akun 2 saldonya di kredit. Jadi kalian nggak usah pakai tanda min. Ini 8.500.000. Wage salaries-nya 44. Font-nya 1.500.000. Jabar Bank-nya 100 juta. Seperti itu ya. Nah, kemudian akun 3 hanya capital dan prepe yang ada. Nah, prepe dia di debit, jadi nanti pakai min. Kalau yang 0 lewat saja seperti ini, retainer earning nggak ada ya udah lewat 0. Kemudian suryawan capitalnya 300. Nah, suryawan prive-nya, prepe-nya ada 15 juta pakai min. Min 15. 000. Income summary nggak ada lewat.
Seperti itu ya. Jadi hati-hati mana yang pakai min, mana yang tidak, tergantung posisi. Apakah dia posisinya di saldo normal atau dikebalikannya. Kalau dikebalikannya, itu berarti harus pakai min. Berikutnya, income atau akun 4. Service income 825 juta. 825.000.000. Diskon given-nya dia di debit, harusnya 4 kredit kan. Nah, ini pakai min. Min 1650. Seperti itu. Akun 5 tadi di debit ya. Ternyata ini diskon taken di kredit. Nah, maka pakai min juga. Min 2450.000. Kalau akun 6 ke sana sih rata-rata nggak ada masalah. Artinya juga nggak ada yang pakai min. Jadi kalian tinggal mengisikan saja. Ya. 15, 950. 60.500, double-nya 12, depreciation 10, insurannya 5.500.000. Nah, hati-hati ya, jangan kelebihan, jangan kurang. Perasaan apa udah pas, nah, makanya jangan kebanyakan pakai perasaan ya. Nanti sakit hati apa nggak tanggung jawab nanti itu. Nah, berikutnya interest income 21.200. Jangan ngejar dulu cepat kalau di awal, karena ini kan baru pertemuan pertama kalian dengan bagian ini. Jadi pelan-pelan aja. Yang penting paham, ngerti, bisa ya. Nanti kalau udah terbiasa mah bisa cepat, bahkan bisa lebih cepat dari Bapak. Itu suka ada di tiap tahun itu yang bikinnya tuh bisa lebih cepat dari Bapak. Ya alhamdulillah. Artinya paham gitu kan cara bikinnya sampai dengan cara mengerjakan transaksinya. Alhamdulillah kalau memang bisa lebih cepat, itu yang diharapkan. Nah, punya Bapak otomatis kelar nih. Ya, langsung 0. Artinya sekali jadi. Nah, karena kadang Bapak juga kalau lagi latihan atau lagi bikin, kadang-kadang nyisa, aduh kok nyisa ya. Wayah naresi kok kalian cari lagi dari atas. Mana akun yang salahnya? Disesuaikan, silahkan dicari. Pak, udah diulang 1 kali, baru ngulang 1 kali. Dulu juga ada yang ngulang sampai 7 kali, nggak ketemu-ketemu. Kumaha tuh Pak? Ya, kalau kalian udah nyerah, udah nyari berulang-ulang, nggak ketemu wae, ini kalian kasih 0 semua, diulang dari awal, nolin lagi dulu, baru ngetik lagi satu-satu. Lebih lama, justru enggak. Kalau kalian terus-terusan nyari, baru nggak dapet, ya udah mendingan diulang. Itu akan lebih cepat nantinya. Ya. Udah 0 semua? Atau ada yang belum? Silakan kalau ada yang mau nanya. Belum? Pak, nanti ada rekodnya. Ada. Ketinggalan soalnya. Ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk ke berikutnya ya, yaitu untuk setting kode link account. Ya, ini yang penting sudah 0 semua. 99% itu ya. Pak, tapi Ya, kenapa? yang dindang hasilnya nggak 0 semua. Berarti masih ada yang salah. Terus Coba tadi lihat. yang di expense kan kalau Bapak cuman ada dari akun yang 1.100 sampai 1.800 itu, kalau Dinda di Ya. atasnya masih ada order employer expense. Nah, berarti akun bawaannya kamu lupa nggak diedit atau dihapus. Kalau punya Bapak kan tadi diedit.
Yang 2 akun bawaan. Ya, yang di atasnya kan ada 2 akun bawaannya belum diapa-apain berarti ya? Iya. Kalau kayak gitu, ini kamu oke dulu, terus balik lagi ke sini ke akun list. Nah, terus ke expense dibenerin dulu, ya. Terus si yang 2 akun bawaan, kalau sudah keketik saldo, dinolin aja dulu, baru dia hapus akunnya. Oh iya. Itu ya. Langsung hapus akun, Pak. Ya, kalau saldonya sudah dinolin, dihapus Iya, aja benar. akunnya yang tidak dipakai. Pokoknya yang harus muncul di expense itu kan cuma ini aja, 1.100 sampai 1.800, ya. Pokoknya kalau ada akun-akun yang salah yang muncul di sini, kalian cara ngebenerinnya di akun list. Apakah kurang, silahkan tambah, atau lebih, silahkan hapus dari sini. Kalau sudah, baru nanti buka lagi opening balance-nya dari sini. Setup balance, account opening balance, buka lagi. Silahkan dibetulin. Ya. Kalau udah dihapus itu, Pak, masih nol, masih belum nol, berarti masih ada saldo akunnya yang salah ketik, kata Bapak tadi. Jadi harus dicek dulu. Satu-satu gitu ya. Oke, jelas ya? Kalau jelas, kita akan lanjutkan berikutnya untuk setting link account. Nah, tadi sudah ada beberapa bawaan, akun bawaan yang ada tanda link account. Berikutnya akan kita tambahkan sebagian lagi, ya tambahannya. Kalau yang tadi yang wajib, kalau yang sekarang yang sunnah. Ya, namanya sunnah bisa diceklis, bisa enggak. Kalau yang wajib wajib ada tadi kan, nggak bisa dihapus, nggak bisa digimana-gimanain. Kalau ini sudah oke, sudah nol, kita oke saja. Ya, nanti yang belum nol silakan dicoba diulang lagi dulu, nggak apa-apa. Yang penting nanti sebelum transaksi itu harus nol. Nggak boleh maksain, belum nol terus kalian masukin transaksi, ya tetap nanti akhirnya akan jadi salah. Gitu. Makanya harus dinolin dulu. Berikutnya adalah kita akan men-setting link account untuk perusahaan jasa. Kalau di perusahaan jasa, kalau nggak salah Bapak nggak men-setting kode pajak, tapi link account itu Bapak munculkan. Jadi untuk pajak ceritanya belum dulu lah. Jadi ini ya perusahaan-perusahaan kecil dulu, belum ada pajaknya. Meskipun sih sebetulnya sekarang UMKM juga ada pajaknya ya, 0,5%. Tapi ya kita kesampingkan dulu lah itu. Ini kan ada termin nih, penjualan 2/10 N30, ada dendanya juga. Kalau pembelian ada 3/10 N30, dendanya 1%. Nah ini harusnya kalian sudah pernah mengalami juga di kelas 10 kaitan dengan termin atau syarat pembayaran. Harusnya sudah paham ya. Kita coba di sini untuk link account itu dari menu setup, kemudian link account. Nah, di sini ada account and banking account. Ini sebetulnya otomatis akan betul ketika kalian mengedit akun dari minggu lalu dan hari ini betul, maka pasti akan betul. Kita buka. Nah, ya. Ini makanya tadi yang kata Bapak jangan dirubah-rubah karena ini bawaan dari sistem nih, nggak bisa diedit-edit. Ya kan, untuk current earning dengan retained earning. Historical balancing juga sama, meskipun bisa diklik, tapi jangan dirubah. Ini tetap ke historical balancing. Ya. Nah, yang ini memang minggu lalu kita rubah. Undeposit fund ini kita pindahkan ke cash in bank karena akun undepositnya nggak akan kita pakai. Jadi kita pindahkan dia checklistnya ke cash in bank. Sehingga undeposit fund kita hapus minggu lalu kalau tidak salah. Jadi ini tampilan ini sudah betul seperti ini. Harus seperti ini. Kalau sudah ini kita klik OK. Berikutnya setup link account yang kedua adalah sales. Sales account ini adalah posisi kita sebagai penjual. Jadi kita klik. Nah, dua akun yang di atas ini akan otomatis betul ketika yang minggu lalu itu kita betul editnya, yaitu trade debtor jadi account receivable, kemudian check account jadi cash in bank. Ini otomatis betul. Nah, berikutnya Bapak akan bahas ini. Ini yang sunnah, kalau ini wajib, ya kan? Ini wajib harus ada dan harus betul. Kalau ini sunnah artinya boleh diceklis, boleh enggak. Terus gimana cara menentukan checklistan ininya? Kalian harus tahu dulu ini, akun-akun ini. Ada enggak akun untuk menampung link tersebut? Contoh,
I charge freight on sale. Saya mengenakan beban angkut pada saat penjualan. Jadi pada saat saya menjual, gitu kan, saya narik ongkir juga. Misalkan kalian jualan ini, mouse ini harganya 50.000. Terus ada yang mau beli, oh boleh 50.000. Dicek lokasi tempat tinggal di mana? Oh misalkan di Cimahi. Oh tambah ongkir ya 10.000. Nah itu. Yang 10.000-nya itu berarti harus di checklist ini kalau kalian menentukan seperti itu. Terus akunnya apa? Kita lihat karena ini pendapatan lain-lain. Ternyata tidak ada, ya kan? Harusnya di sini kalau ada freight collected. Freight itu tulisannya seperti ini, yang freight, terus belakangnya collected seperti ini, collected. Nah, ternyata di soal tidak ada, berarti tidak usah kita checklist. Kecuali kalau di sininya pun ada juga other income, kayak gini ada other expense. Nah, boleh aja. Tapi karena ini tidak ada, berarti ini kita abaikan. Tidak harus di checklist. Kenapa tidak di checklist? Karena tidak ada akun untuk menampungnya. Itu ya. Makanya Bapak bilang sunnah tadi. Yang kedua, I track deposit collected from customer. Saya mencatat uang muka penjualan. Ya, deposit collected akunnya itu. From customer. Kan uang muka dari pelanggan. Kalau ada, ini harus kita checklist. Kalau enggak, ya enggak usah. Akunnya biasanya ada di kelompok 2, deposit collected, karena dia hutang. Kenapa hutang? Itu kan uang orang lain. Kita belum ngerjain, ya, tapi kita udah dikasih uang, berarti kan hutang pekerjaan. Tapi ini jarang ya, makanya ini enggak. Kemudian nih, I give discount for early payment. Nah, diskon. Ada 2 diskon kalau nggak salah di soal ini. Nah, diskon given dengan diskon taken. Bedanya kalau diskon given ini kita yang ngasih diskon, yaitu yang ini, I give diskon, maka ini di checklist. Kemudian masukkan akunnya diskon given. The account for discount given is usually an expense account, nggak apa-apa, oke saja. Ya, ini kita memberi. Jadi kalau mereka bayarnya cepat sesuai termin yang tadi Bapak bahas, maka kita kasih diskon sekian persen. Nah, itu masukin nanti uangnya ke diskon given. Gitu. Kemudian, I ask charge for late payment. Saya mengenakan denda kalau si pelanggan bayarnya telat. Kita lihat di akun 8 lagi. Ada ini. Late fees collected. Pendapatan keterlambatan pembayaran piutang. Ya kan? Maka ini di checklist. Dan dimasukkan late fees collected akun 8. Oke, nah seperti ini. Link account berarti ada 2 tambahan, yaitu yang I give discount dengan I ask charge for late payment. Itu ya. Kalau sudah, kita klik OK. Ini berarti link account-nya untuk sales sudah selesai. Klik OK. Berikutnya adalah link account yang terakhir. Setup, link account, purchase account. 2 akun ini yang wajib sama. Tadi yang baru saja kita edit adalah ini trade creditor, kita rubah jadi account payable, sudah sesuai. Kalau ini mah yang minggu lalu karena yang di harta yaitu dari check account. Nah, berikutnya ini. Yang pertama, I can receive item without a supplier bill. Ini artinya saya bisa menerima barang tanpa adanya tagihan ataupun kadang ini bisa disebut tagihan, faktur ataupun surat jalan. Misalkan kalian beli barang, ya, tapi pada saat barangnya datang nggak ada keterangan itu barangnya apa, jumlahnya berapa, tipe apa. Nah, bisa nggak nerima yang seperti itu? Kalau bisa ini di checklist, kalau nggak usah. Nah, ya saran dari Bapak sih ini enggak mungkin ya. Karena kan misalkan kalian tiba-tiba di rumah, tiba-tiba ada kurir paket misalkan. Kalian nggak pesan apa-apa, tiba-tiba ada barang datang, mau nggak nerima? Kan enggak. Siapa tahu penipuan atau misalkan itu maksa dijual, oh belum dibayar Kak, misalkan. Soalnya temen Bapak pernah seperti itu, tiba-tiba katanya ada yang paket, alamatnya betul, tapi udah nggak pesen. Dan temen Bapak itu nggak pesen, oh ini jaket belum dibayar, harganya sekian. Itu kan seolah-olah penipuan supaya barangnya kejual. Nah, hati-hati ya. Temen Bapak pernah mengalami seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, I pay freight on purchase. Saya membayar ongkir pada saat saya beli. Nah, kalau tadi makan kita sebagai penjual, ini kita sebagai pembeli. Oke, ada nggak? Ternyata tidak ada misalkan, berarti nggak usah ya. Kalau ada freight, nah, freight
paid atau freight expense. Itu kalau ada. Kalau nggak ada, nggak usah. Yang ketiga, I track deposit paid to supplier. Oke, I track deposit paid to supplier. Ini saya membayar uang muka pembelian. Jadi kita ngasih DP nih. Kita mau beli oli misalkan. Kasih dulu DP sekian. Nah, kalau ada akun ini, deposit paid, silahkan di checklist. Kalau tidak ada, tidak usah. Nah, di soal ini nggak ada juga. Berarti ini tidak usah. Ya, kalau ada ya silahkan seperti ini. Kalau nggak ada ya nggak usah. Gitu ya. Kemudian ini, I take discount. Nah, ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi I give, kalau ini I take discount for repayment. Saya dapat diskon kalau saya bayarnya di awal. Ini ada akun 5. Nah, ini diskon taken. Maka ini kita checklist. Masukin diskon taken. Oke ya. Oke ya. Berikutnya, I pay charge for late payment. Saya mengenakan denda. Oh, bukan. Kalau tadi mengenakan ya. I pay, saya membayar denda kalau saya bayarnya telat. Nah, ini kita lihat di soal, ternyata ada. Kalau tadi ini, nah kalau sekarang yang ini. Beban denda keterlambatan pembayaran utang dagang. Jadi kita yang bayarnya telat. Maka kita dikenakan, misalkan kita punya hutang 1 juta. Oh, telat bayar sesuai termin. Dapat denda tuh 1% dari 1 juta berapa? Misalkan ya 1%-nya berapa? 10.000 ya. Lumayan kan, jadi kita harus bayar 1 juta plus 10.000. Jadi ini kita checklist, kita masukkan akunnya late fees expense. Ini oke saja. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini sama halnya seperti yang tadi yang sales, bisa 2, bisa 3, tergantung di perusahaannya. Tidak sama. Kalau nanti di perusahaan dagang, ini pasti ada. Rata-rata ada, karena dia munculin ongkir. Karena kan sering jual beli barang dagangnya. Jadi ada ongkosnya. Oke, sebentar. Ya, kalau sudah, ini berarti sudah selesai nih untuk link account-nya semuanya. Dari sales, purchase, ataupun tadi yang account banking ya, yang pertama. Ini kalau sudah, kita klik OK. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Di sini memang tidak disebutin nih ya. Setelah masukin saldo harus setting link account. Makanya hati-hati setelah saldo biasakan selalu disetting link account yang barusan. Supaya nanti pada saat transaksinya ada, dia nggak nanya, langsung otomatis dimasukin. Nah, berikutnya di sini nanti kita akan membuat kartu utang, kartu piutang, dan saldonya kita harus masukin juga. Baru ke transaksi. Ya. Jadi langkahnya agak panjang memang sebelum kita bisa ke transaksi karena ada beberapa hal yang memang harus kita siapkan. Berbeda kalau kalian mengerjakan manual, ini soal, ini format kosongnya silakan. Kalian langsung ke sini kan, langsung ngerjain jurnal umum. Tapi kalau di komputer akuntansi itu nggak seperti itu. Kita harus bebenah lah ibaratnya, nempatin dulu posisinya, akunnya harus di entry dulu. Jadi ketika nanti kita bikin akun, kita nggak ngetik lagi satu-satu, akunnya tinggal milih. Ada yang tinggal milih, ada yang otomatis dipilihkan oleh Mayob seperti tadi karena sudah dipakai link account dari sini. Jadi kita nggak milih lagi ketika kita melakukan transaksi penjualan secara kredit, Mayob akan otomatis ngebaca, oh ini debitnya piutang, kreditnya sales, itu otomatis. Ya, nanti kalau kita udah ketemu di transaksi, kalian akan lebih terbayang. Oke, untuk hari ini kemungkinan kita sampai sini dulu supaya materi juga tidak terlalu banyak. Jadi diharapkan ini soal ini bisa selesai maksimal 3 pertemuan lagi berarti kan. Minggu depannya lagi itu harus sudah sampai dengan AJP atau penyesuaian dan laporan tentunya. Itu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup, sebelum diakhiri. Ada yang mau bertanya dulu?
Enggak, Pak. Cukup ya? Iya. Kalau cukup, maka pertemuan hari ini akan Bapak cukupkan dulu sampai dengan sekian. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang paham, nanti silakan bisa dicek di videonya ya, dilatih lagi di rumah supaya lebih lancar. Minggu depan kita akan lanjutkan ke kartu utang, piutang, ini piutang, ini kartu, ini pelanggan, maksudnya kan kita punya langganan, ada sisa juga, sisa piutangnya, dan kita punya pemasok dan juga kita punya sisa utang. Baru lanjut ke transaksi. Jadi pasti minggu depan itu kita akan lanjut ke transaksi, karena kalau ini sebentar lah, nggak akan lama. Paling setengah jam, paling lama juga ngebahasnya. Pasti di minggu depan akan kita sambil mengerjakan beberapa dokumen transaksi. Dokumen transaksi jumlahnya ada 23 ya, tapi nggak akan lama lah kalau transaksi. Kalau udah biasa semenit juga beres sebetulnya. Nah, paling ini nanti yang butuh waktu penyesuaian. Sebetulnya kan harusnya kalian sudah pernah membahas yang namanya AJP atau penyesuaian, tapi nanti akan Bapak bahas ulang lagi. Baik, untuk hari ini dicukupkan dulu sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi bermanfaat. Tetap di rumah, jaga kondisi, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Bapak tutup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya, silakan. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, silakan. Recording stopped.